Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, tapi kali ini kita tidak membahas SIPD. Kali ini kita membahas yang namanya disepakati. Disepakati ini adalah digitalisasi sistem penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi. Nah, eh, ini khusus bagi para pejabat fungsional. Nah, singkat saya untuk memperkenalkan aplikasi ini. Nah, aplikasi disepakati itu penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi. Nah, dasar hukumnya yakni Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Yang kedua adalah Surat Edaran Menteri Nomor 8 Tahun 2023 tentang penilaian, penetapan dan integrasi angka kredit pejabat fungsional dalam masa transisi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Kemudian yang ketiga ada Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang angka kredit, kenaikan pangkat dan jenjang fungsional. Nah, di sini fungsinya adalah untuk mengubah atau mengkonversi nilai-nilai angka kredit. Nah, perbedaannya dapat dilihat di sini bahwa angka kredit untuk konvensional itu nilai angka kreditnya masih besar-besar. Kemudian kegiatan dari butir-butir kegiatan dari unsur utama, unsur penunjang. Kemudian nilai angka kredit dinilai oleh tim penilai dengan usulan DUPAK. Nah, setelah konversi yang akan berlaku untuk tahun 2023, angka kreditnya itu sudah kecil-kecil. Kegiatannya hasil dari dialek kinerja yang merupakan cascading PK atasan yang dituangkan di SKP. Kemudian angka kredit dinilai oleh atasan langsung melalui konversi predikat kinerja. Kelebihan angka kreditnya akan diperhitungkan masih dalam jenjang yang sama, tidak lagi dikumulatifkan. Nah, beginilah kira-kira uh, karakteristik angka kredit dari yang konvensional ke integrasi. Nah, Bapak bisa melihat di sini bagaimana tingkat pencapaian angka kredit yang harus dipenuhi ketika mau naik pangkat, kemudian mau naik jenjang. Perbedaan antara konversi konvensional dengan integrasi. Saya Bapak lihat bahwa nilai angka kredit untuk konvensional itu masih besar-besar, kemudian untuk yang integrasi itu sudah kecil-kecil. Nah, ketentuan ini berlaku untuk penilaian angka kredit bulan Januari 2023. Itu mulai berlaku. Sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Menpan RB nomor 8 tahun 2023. Nah, formulasi penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi itu berdasarkan tabel yang ini ya. Dari ahli utama, ahli muda, ahli media, sampai ahli utama. Maka ini adalah rentang angka kredit konvensional. Nantinya akan dikonversi ke angka yang kecil, itu menggunakan nilai dasar ini. Jadi nanti akan dikurangi dengan nilai dasar ini. Sehingga akan kelihatan lebih kecil nilai kreditnya. Nah, langsung saja kita mulai. Aplikasi disepakati untuk masuk ke aplikasi tersebut, masuk ke dalam URL disepakati.bkn.go.id. Nah, ketentuannya bahwa ini sesuai dengan peraturan BKN nomor 3 tahun 2023. Berkas yang diperlukan untuk menyesuaikan kredit dari konvensional ke integrasi merupakan penilaian angka kredit konvensional terakhir yang ditetapkan. Nah, contohnya seperti ini. Ini bagi pejabat fungsional yang memiliki penetapan angka kredit ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat seperti ini. Nama, NIP, nomor seri kepegawaian, dan seterusnya. Ini adalah format yang ada yang digunakan.
Dan nantinya ini juga akan menjadi hasil atau keluaran dari aplikasi ini. Nah, inilah outputnya, ada 3 output penggunaan aplikasi disepakati. Yang pertama perhitungan dan akumulasi angka kredit, kemudian yang kedua adalah perhitungan kebutuhan angka kredit, kemudian yang terakhir adalah pak integrasinya. Nah, pak integrasi penyesuaian angka kredit ditetapkan oleh pejabat penetap angka kredit sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan masing-masing jabatan fungsional. Jadi masing-masing jabatan fungsional memiliki pejabat penetap angka kredit yang berbeda. Jadi silakan dilihat, dicari pejabat penilai bagi jabatan fungsional masing-masing. Atau pejabat minimal JPT Pratama yang membidangi kepegawaian atau SDM. Kita lanjut ke petunjuknya. Nah, yang pertama saya akan menunjukkan lewat file persentase dulu. Nah, tampilan awal ketika masuk ke aplikasi disepakati melalui URL tadi, ini ya, ini ya. Nanti akan masuk ke halaman login seperti ini. Nah, user dan password yang digunakan yaitu NIP di MySAPK atau NIP Bapak Ibu sekalian yang masuk ke dalam operator, ya, operator instansinya. Kemudian masukkan password MySAPK. Jadi sama ya, sama user dan password yang digunakan ketika Bapak Ibu login di MySAPK atau yang sekarang sudah MyASN ya. Nah, di dalam aplikasi disepakati ada beberapa menu, dashboard, input, data, cetak, setting, sama logout. Nah, fungsinya seperti ini Bapak Ibu ya. Input untuk memasukkan data pegawai dan angka kredit, kemudian data untuk menampilkan data angka kreditnya, kemudian cetak untuk mencetak angka kredit. Setting untuk pengaturan tanda tangan elektronik dan kopi surat. Logout tentunya ya untuk keluar dari aplikasi. Nah, kita masuk pada setting penandatanganan. Jadi ini yang pertama kali yang harus Bapak Ibu lakukan adalah melakukan setting pada menu penandatanganan ya. Di setting sini ada TTE, ada kop surat. Nah, ini untuk input list penandatanganan. Nah, biasanya masing-masing user Pak operator itu memasukkan NIP kepala dinasnya yang nantinya akan menjadi penandatanganan PAK ya. Nah, Bapak Ibu tinggal memasukkan NIP di sini, kemudian klik search, maka otomatis terisi fil-fil ini sesuai dengan jabatan ataupun data-data yang ada di My SAPK atau My ASN ya. Nanti setelah terisi kerjanya, instansi kerja, silakan Bapak Ibu sesuaikan apabila ada yang berbeda. Kemudian klik simpan. Setelah itu kop surat. Nah, ini Bapak Ibu jangan lupa bahwa Bapak Ibu harus menginput atau mengupload kop surat yang nantinya jadi kop surat untuk penetapan angka kredit. Ya. Kemudian klik simpan. Nah, di menu input, Bapak Ibu memasukkan NIP pejabat fungsional yang akan disesuaikan angka kreditnya. Kemudian klik menu cari. Nah, sebelum melakukan input angka kredit, harus melakukan pencarian data pegawai berdasarkan NIP yang dapat diambil dari profil CASN. Mungkin seperti itu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah memasukkan NIP, maka akan muncul nama ataupun biodata pegawai tersebut.
Bapak Ibu perhatikan bahwa NIP yang dimasukkan di sini adalah NIP pejabat fungsional. Ketika Bapak Ibu memasukkan pegawai yang bukan pejabat fungsional, maka di situ tidak akan ditampilkan datanya. Oke, pastikan biodatanya sudah terupdate. Jika belum, silakan mengecek melalui admin CASN instansi, ya, atau dalam hal ini pemegang user admin instansi yang ada di BKPSDM. Oke, nah beginilah kira-kira tampilan yang ada di dalam menu input setelah biodata tadi ditampilkan, kemudian next-nya inilah angka-angka yang harus diinput ya. Di sini ada kolom lama, ada kolom baru, kemudian jumlah. Nah, Bapak Ibu yang hasil penyetaraan yang memiliki nilai angka kredit konversi yang di awal pada saat penyetaraan, ada yang nilainya 225, 275, kemudian ada yang 300. Nah, Bapak Ibu memasukkan nilai tersebut di kolom lama. Nah, angka A, di poin A, Bapak Ibu isikan nilai 100. Nah, bagi yang SK penyetaraannya 225, maka di sini diisi 100, di tugas pokok 125. Jadi totalnya jadi 225. Nah, untuk yang baru, apabila tidak mengajukan dupak, tidak ada hasil penilaian angka kredit di tahun 2022, maka kolom ini dibiarkan kosong ya, kosong. Tetap di sini nilainya 225. Masa penilaiannya adalah dari 1 Januari 2022 sampai 31 Januari 2022. Nah, di sini ada upload file pendukung. Nah, yang mana ini yang mengisikan file pendukung ini? File pendukung di sini bagi yang penyetaraan, Bapak Ibu isikan SK penyetaraan yang nilainya yang saya sebutkan tadi, ada yang 225, 275, ada yang 300. Ya. Nah, bagi yang fungsional murni, biasanya pengajuan angka kredit itu tidak sekali. Ada yang biasa mengirimkan pengajuan dupak itu Januari ke Juni misalnya. Nah, jika demikian, maka masa penilaiannya harus diganti dari nilai Januari ke Juli. Namun saya lihat di aplikasi itu sudah terkunci di sini 31 Desember 2022. Jadi apabila pejabat fungsional ini memiliki 2 penetapan angka kredit ataupun 2 berita acara penilaian angka kredit, maka saya sarankan untuk digabung nilainya. Digabung nilainya pada saat penginputan di sini. Diisilah di kolom baru untuk gabungan nilai 2 periode penilaian, misalnya yang Januari ke Juni dengan yang Juli ke Desember. Nanti upload file pendukungnya dimasukkan di sini, bisa di merge ya SK-SK penetapan tersebut. Misalnya dari penetapan yang 2 SK yang lama, penetapan angka kredit lama yang penilaian 2021, kemudian ditambah lagi bukti penilaian yang Januari Juni, kemudian penilaian Juli Desember. Itu disatukan filenya, kemudian diupload ke pendukungnya, kemudian klik lanjutkan. Nah, setelah diinput, misalnya tadi sudah diinput ya, untuk pendidikan 80, tugas pokok 90, pengembangan profesi 80.
nilainya 330. Ini contoh ya. Nanti kalau yang untuk penyetaraan nanti kita contohkan langsung ke aplikasinya. Nah, di sini. Di sini ada menu file upload, kemudian ada proses hitung. Kita langsung klik proses hitung ya. Oke, proses hitung. Setelah diproses hitung, nanti akan menghasilkan data-data sampai di tingkat konversi angka kreditnya. Nah, di sini ada menu data. Menu data ini adalah tempat untuk pencarian data yang sudah diinput. Apabila belum diinput, maka belum bisa ditampilkan di menu ini. Nah, ketika Bapak Ibu mencari, masukkan NIP-nya di sini, kemudian search. Ya. Klik search, maka akan muncullah di sini datanya. Nah, data yang ditampilkan di sini itu Bapak Ibu masih bisa melihat secara detailnya dan dapat pula mengubah data, bahkan bisa menghapus data di sini. Ya, ingat ya, bisa menghapus data angka kredit. Bisa juga langsung mengubah apabila belum dikirim. Nah, di sini ada menu cetak. Nah, setelah kita menginput itu sudah bisa langsung cetak. Namun perlu diperhatikan bahwa pastikan Bapak Ibu sudah melakukan setting di kop surat atau sudah memilih jenis kop surat yang akan digunakan untuk mencetak angka kredit tersebut. Bapak Ibu masukkan di sini NIP-nya, kemudian klik cari. Setelah tombol cari diklik, maka data pegawai beserta hitungannya akan muncul kembali. Pastikan datanya sudah terupdate dan tidak ada kesalahan. Nah, kemudian dicetak. Ya, ada nomor pak. Ini harus diisikan kembali. Nomor paknya berapa. Nah, di sini diisikan sesuai dengan ketentuan masing-masing. Jadi mungkin ada yang menggunakan nomor 01 garing BKPSDM garing 2023 atau misalnya 01 garing Pak garing BKPSDM garing 2023. Jadi ini sesuai dengan format yang instansi masing-masing. Silakan disesuaikan. Kemudian rekomendasi diisikan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh dengan memperhatikan kebutuhan kenaikan pangkat maupun kenaikan jenjang. Tembusannya, nah kalau kita di Kabupaten Gorontalo, tembusan ke Bupati Gorontalo, kemudian regional BKN, kemudian sekretaris tim penilai bersangkutan, kemudian BKPSDM. Penandatanganan diisi juga ada misalnya di Limboto, tanggal penetapannya kapan, instansinya apa. Nah, ini penandatanganan di sini Bapak Ibu memilih sesuai dengan data yang sudah diinput tadi atau sesuai dengan pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan angka kredit tersebut. Setelah sebelumnya mengklik tombol cetak, maka akan muncul tampilan seperti ini. Bapak Ibu tinggal download untuk PDF-nya yang belum tertanda tangan di sini. Nah, bisa juga ini kirim usulan TTE. Sini dikirim usulan TTE untuk diverifikasi melalui tanda tangan elektronik. Oke. Untuk tutorial ini saya sarankan klik menu download. Nanti akan muncul file PDF-nya. Periksa baik-baik. Ada 3 format di sana yang akan ditampilkan seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, ini yang saya maksudkan. Ada perhitungan akumulasi angka kredit nilai integrasi, kemudian angka kredit, penghitungan kebutuhan dan kekurangan angka kredit, kemudian ada penetapan angka kredit integrasi. Nah, seperti itu Bapak Ibu penjelasan singkat mengenai disepakati ini. Jadi
nanti kita coba langsung ke aplikasinya. Share screen kembali untuk aplikasi disepakati ini. Nah, setelah Bapak Ibu ketik disepakati bkn.go.id, maka akan muncul seperti ini. Nah, silakan Bapak Ibu memasukkan username-nya, username MySAPK ya, kemudian login. Nanti akan muncul dashboard-nya seperti ini. Kemudian silakan ketik menu input. Nah, nanti diketikkan menu inputnya setelah login disepakati. Jangan lupa Bapak Ibu, di situ adalah user, itu NIM, kemudian password MySAPK. Nah, tidak semua user MySAPK bisa digunakan di aplikasi disepakati ya. Yang bisa digunakan yaitu user-user yang memang yang sudah didaftarkan untuk akses disepakati. Maaf, saya share screen kembali. Ya, ini setelah login. Nah, Bapak Ibu masuk di input. Nah, ini masukkan NIP-nya, data mana yang ingin dimasukkan. Jadi saya akan coba masukkan ya. Cari dulu NIP-nya. Ini. Nah, ini salah satu. Ini yang muncul biodatanya. Lihat biodata, kemudian ini. Kemudian setelah dilihat, pastikan kebenaran datanya. Apabila ada yang tidak bersesuaian, silakan lapor ke admin di BKPSDN. Nah, untuk penetapan angka kredit, sini yang saya maksud Bapak Ibu, silakan masukkan nilai-nilai yang ada di penetapan angka kredit yang terakhir. Nah, untuk penyetaraan, jangan lupa lihat SK ya, penyetaraannya. Nah, silakan. Nah, untuk pegawai ini, JF ini, nilai angka kreditnya, penetapannya adalah 300. Maka di sini diisi 100, di sini 200. Nanti akan tampil 300. Pilih di tanggal 1 Januari 2022. Ini tidak bisa diganti karena sudah paten. Nah, setelah itu upload file pendukung. Saya akan upload file pendukungnya. Oke. Saya cari filenya. Oke. Kemudian saya lanjutkan. Oke, ini sudah berhasil. Jadi sangat mudah ya untuk penginputan. Nah, mohon maaf, tadi saya hanya mengisi di kolom yang lama ya, karena yang bersangkutan tidak melakukan pengajuan DUPAK untuk 2022, sehingga nilai angka kredit yang diinput hanya di kolom lama saja. Di kolom baru, apabila JF tersebut memiliki nilai angka kredit untuk tahun 2022. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini adalah hasil dari
pemrosesan disepakati. Nilai angka kreditnya 300. Nah, di sini ada lihat file. Nah, Bapak Ibu bisa melihat file yang ada di sini. Akan muncul ketikannya, kemudian ya yang kita upload tadi. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan proses hitung ya. Proses hitung. Nah, ini. Setelah melakukan proses hitung, ini sudah ada hasil perhitungannya. Penetapan angka kredit konvensional. Bisa dilihat lama, baru, ya, hasilnya 300, masih sama. Nah, perhitungan penyesuaian angka kredit, ini bisa Bapak Ibu lihat bahwa jumlah angka kredit tadi 300 yang tadi ya. Kemudian nilai dasarnya 200, sehingga angka kredit yang diintegrasi tinggal 100. Sesuai dengan tabel yang saya sampaikan tadi, bahwa ada nilai dasar yang menjadi pengurang dari angka kredit konvensional. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini, angka kredit konvensional dengan integrasi 300 dengan 100. Jadi aplikasi ini yang otomatis memberikan nilai-nilai ataupun melakukan perhitungan terhadap nilai angka kredit. Nah, di sini ada keterangan angka kredit minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat maupun naik jenjang. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini butuh 100 untuk naik pangkat dan butuh 200 untuk naik jabatan. Nilai pengembangan profesi harus dipenuhi adalah 6. Nah, di sini sudah ada keterangan, silakan ke menu cetak untuk mencetak. Nah, kita langsung menuju ke cetak. Ya, sengaja saya langsung ke cetak. Saya ingin memperlihatkan bahwa apabila tidak melakukan setting, maka akan muncul. Nah, kita coba ya. Nah, ini ada peringatan. Akan muncul peringatan. Data belum diinput atau kop surat belum disetting ya. Nah, tadi kan kita sudah menginput, artinya kop suratnya yang belum disetting. Nah, kita kembali ke menu setting. Kemudian kop surat. Kita coba kop suratnya, ini belum ada yang terpilih. Kita coba pilih yang ini ya. Disepakati, data berhasil disimpan, oke. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum memiliki kop surat, nah Bapak Ibu bisa membuat kop surat dengan yang kop surat Bapak Ibu biasa gunakan untuk kegiatan surat menyurat. Nah, Bapak Ibu capture kop suratnya, simpan dalam bentuk PNG atau JPEG, kemudian di sini pilih choose file, kemudian cari filenya, kemudian save. Nanti akan muncul satu kop surat yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, setelah dipilih seperti ini, kembali ke menu cetak, masukkan NIP-nya, kemudian cari. Nah, akan muncul penetapan angka kreditnya, data-datanya. Nah, Bapak Ibu silahkan pastikan nilai-nilai atau data-data yang tertera di sini. Pastikan kebenarannya, apabila sudah benar, silahkan dicetak ya, atau diajukan untuk penandatanganan. Nah, di sini ada nomor part. Silakan isi sesuai dengan format masing-masing. Nah, ini saya contohkan formatnya seperti ini. Kemudian rekomendasi belum dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Ya. Kemudian tembusan. Kemudian ini ya. Oke, silakan. Ini diisi ya Bapak Ibu. Bupati Kabupaten Gorontalo, Kepala Kantor Regional BKN, Regional 11 BKN, Kepala BKPSDM Kabupaten Gorontalo.
Nah, yang penandatanganan PAK silakan diisi di foto, tanggalnya misalnya tanggal sesuai dengan penetapan angka kredit yang terakhir ya. Apabila tidak ada penetapan angka kredit, ya bisa ditetapkan di awal ataupun di Desember pun boleh. Bisa. Salah kapan ditetapkan. Contoh misalnya penetapannya tanggal 10 atau 11. Instansinya tadi Badan Perencanaan ya. Nah, kemudian saya cari penandatanganannya untuk Kepala Badan Perencanaan. Ini sudah siap cetak, tinggal ketik cetak. Ini, Ibu bisa lihat. Setelah itu dicetak. Untuk memastikan kesesuaian data, silakan Bapak Ibu klik download untuk mendapatkan manual PAK-nya yang dalam bentuk PDF. Silakan klik download. Ini hasilnya. Setelah klik download, maka sudah muncul deh data-data untuk ini Bapak Ibu, hasil downloadnya seperti ini. Hitungan akumulasi angka kredit. Ini ada dua contohnya. Ini ada Dinas Peternakan. Nah, kalau yang tadi, di sini ada 3 format ya. Ada 3 halaman. Perhitungan dan akumulasi angka kredit. Kemudian ada perhitungan kebutuhan kekurangan angka kredit. Kemudian ada penetapan angka kredit integrasi. Ini yang barusan kita buat ya. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk menginput data-data angka kredit melalui aplikasi Disepakati. Nanti saya akan insya Allah akan membuat video lanjutannya, namun untuk saat ini cukup kita melakukan penginputan terlebih dahulu dan menu cetak PDF untuk melihat kesesuaian data. Terima kasih, mudah-mudahan tutorial ini bisa membantu bagi kita semua demi kemaslahatan bagi pejabat fungsional yang ada di Kabupaten Gorontalo. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.